Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan kita ada pada pagi hari ini. Amin semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan kita. Kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa dan mengucap syukur semua kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Karena kasih-Mu Bapa kami ada pada hari ini Bapa. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Layakan setiap hati kami untuk datang di hadapan Engkau. Layakan setiap pujian kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan yang Kau berikan buat kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk bisa lebih lagi memuji menyembah Engkau Tuhan. Ajar mulut bibir kami Tuhan untuk menyembah Engkau Bapa. Karena Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji Bapa. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Engkau ada bersama kami. Engkau ada di tengah-tengah kami untuk memberkati setiap ibadah pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Kami siap untuk memuji-Mu dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Mari tanpa pujian ini kita langsung kepada Tuhan kita. Sungguh besar kasih setia Tuhan ada dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur semua kebaikan yang Kau berikan buat kami Bapa. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan untuk memuji Engkau. Layakan setiap hari
Sungguh kami merasakan kebaikan sepanjang minggu. Terima ibadah kami, terima pujian dan penyembahan kami. Saat ini kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Biar Kau mengajar kepada kami akan setiap kebenaran firman-Mu yang akan membuat kami semakin indah berjalan bersama dengan Tuhan. Abang-Ku berdoa, pengurapan yang baru Kau turunkan atas setiap kami, sehingga kami mampu untuk menerima akan kebenaran firman. Terima kasih Bapak Saudari, berbicara kepada kami. Setiap kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Semua kita berkata amin. Shalom jemaat Jireh yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita beribadah, kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita membawa penyembahan yang terbaik, kita membawa persembahan bagi Tuhan. Rasanya bersyukur kita masih bisa beribadah saat ini, walaupun di rumah kita masing-masing. Saya percaya 2-3 orang berkumpul maka Tuhan hadir. Hari ini saya percaya Tuhan hadir di tengah keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saat ini saya akan kembali melanjutkan serial tentang kesepian. Dan mari sama-sama kita nikmati firman Tuhan, resapi, renungkan. Dan firman Tuhan ini saya percaya akan menjadi satu kebenaran yang memberikan dalam hidup kita dan akan mengubahkan hidup kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Kristus. Oke. Saya mau review sedikit apa yang sudah dikerjakan selama 3 minggu ini. Minggu yang pertama kita diajar bagaimana untuk menjadi bijaksana apa adanya. Ya, saudara, kita nggak bisa bilang begini lagi sebenarnya kalau sudah diajar 3 minggu yang lalu. Aku kan orang apa adanya kayak begini. Memang aku apa adanya begini. Emang dari lahir aku sudah tukang nipu. Kita nggak bisa bilang begitu lagi. Kalau aku temenan sama kamu aku tipu. Berarti sebenarnya nggak kenapa-napa. Memang aku dari lahirnya udah begitu. Tidak bisa, saudara. Jangan hilangkan kata pertamanya, bijaksana. Jadi kita harus jadi orang yang bijaksana, wise ya. Jadi orang yang bijaksana gitu. Lalu yang kedua, kita harus berdoa. Berdoa itu mengatasi masalah kesepian kita. Berdoa itu bisa membuat kita sanggup melewati masa-masa kesepian itu dengan baik. Karena berdoa itu kita berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang 24/7, saudara. Kapan aja kita mau berseru kepada Tuhan, Dia mendengar. Kapan saja kita mau curhat kepada Tuhan, Dia tidak tertidur. Kapan saja kita mau berdoa kepada Tuhan, Dia tidak pernah terlelap. Dia selalu ada bagi kita. Dia sahabat yang luar biasa. Amin, saudara. Lalu di minggu yang ketiga kita belajar bagaimana kita harus menjadi seimbang di dalam kasih. Seimbang di dalam kasih. Supaya kita tidak kesepian harus punya 3 ini nih. Seimbang di dalam kasih. Yaitu apa? Love God. Mengasihi Tuhan. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Love others. Mengasihi sesama. Yang ketiga, love yourself. Mengasihi dirimu sendiri. Saudara, kalau kita kerjakan ini, pasti kita nggak akan jadi orang yang kesepian. Pasti pertemanan kita akan baik karena kita punya dasar yang kuat. Substansinya adalah kasih. Kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Kita tahu bagaimana caranya mengasihi diri kita sendiri. Dan kita mau mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan kita juga mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati. Pasti banyak orang yang mau berteman dengan kita. Amin, saudara. Oke, hari ini kita mau melanjutkan tentang the power of togetherness. The power of togetherness. Kuasa kebersamaan. Kuasa ketika bersama-sama, saudara. Nah, ini akan jadi satu hal yang kita mau pelajari di minggu ini. Saudara, banyak orang itu bisa mengerjakan apa-apa sendiri. Sekarang orang itu self ya, mandiri. Orang diajar untuk mandiri, bikin kue itu bisa sendirian di dapur. Sekarang alat-alat dibikin canggih supaya mengurangi jumlah orang yang harus bekerja bersama-sama. Seperti kayak begitu. Tapi kita juga harus gini, walaupun itu didesain untuk kebaikan kita, untuk memudahkan segala sesuatu, untuk memudahkan, tapi kita juga mesti belajar bagaimana skill untuk bekerja sama bersama dengan orang lain. Karena di dalam bekerja sama
mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan orang lain, kita put unity di dalamnya, maka kuasa kebersamaan itu akan kita lihat, itu akan dampaknya sangat luar biasa. Nah, saudara, saya mau mulai dengan begini. Ada orang yang bisa kerja sendirian gitu, di dapur kerja sendirian, bikin kue sendirian, jago, jadi bagus, hebat kuenya gitu ya, enak dan jadi dengan bagus, persis, luar biasa. Tetapi kalau orang ini dibantu, bisa jadi nggak jadi tuh kuenya. Kenapa? Karena untuk mengerjakan sendiri bisa, tapi untuk mengerjakan bersama-sama belum tentu bisa. Ada orang jago sekali ngurus pabrik, satu pabrik itu dengan tangannya dia, dengan keputusannya dia tuh, itu bisa jalan seluruh pabrik dengan bagus. Bayangin, hebatnya luar biasa. Tapi begitu pulang ke rumah, ada istri satu, gitu ya kan? Ada pasangan hidupnya satu, ngurus satu rumah aja nggak bisa. Malah yang ada pabriknya yang tadinya bagus tuh sebelum nikah, single udah hebat ngatur segala sesuatunya. Begitu sudah nikah malah nggak bisa. Begitu dihadapkan pada ada orang lain yang harus diajak bersama-sama untuk melakukan sesuatu, malah jadi nggak bisa. Nah, untuk itu perlu skill untuk bersama-sama mengerjakan segala sesuatunya bersama-sama. Karena bersama-sama itu gak bisa aku keputusan aku, ini aku yang lihat, aku lihat ini berhasil, aku lihat ini works, aku lihat ini akan jalan luar biasa. Gak bisa begitu lagi. Kebersamaan itu membutuhkan skill tersendiri. Oke, mari sama-sama kita lihat di Amsal 27. Kita lihat Amsal 27 ayat yang ke-17. Amsal 27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara, sebuah pisau yang kumel, lecek, kumel, kusam, udah gitu tumpul, itu tidak akan efektif untuk memotong sesuatu. Akan lama sekali dan butuh tenaga yang banyak sekali untuk memotong sesuatu. Dan dibutuhkan gesekan yang benar sampai dia bisa menjadi tajam lagi, sampai dia bisa berguna lagi dengan efektif. Dibutuhkan gesekan dengan cara gesekannya harus benar, arahnya harus benar, caranya harus benar untuk bisa menghasilkan sebuah alat yang kembali berfungsi seperti semula, bahkan lebih baik lagi. Nah, saudara, besi itu atau pisau itu ketika digesek dengan cara yang benar, bukan hanya akan kembali kepada efektivitasnya lagi, bukan hanya kembali berfungsi dengan baik lagi, tapi juga kumelnya, kusamnya pisau itu akan hilang, kotornya akan hilang karena gesekan-gesekan tadi itu. Nah, pisau itu tuh pasti akan lebih mengkilat, pasti akan lebih bersinar, pasti akan lebih mengkilap ya saudara, karena kena gesekan-gesekan yang benar itu saudara. Nah, demikian juga halnya dengan orang. Orang membutuhkan sesamanya untuk dibentuk. Orang membutuhkan sesamanya untuk apa ya? Untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih efektif. Itu dia tadi tuh. Ketika kita bersama-sama dengan orang lain, ada potensi kuasa kebersamaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa bersama-sama mengerjakannya dengan baik. Nah, saudara, ada pepatah bilang begini, kalau mau jalan cepat, jalan sendiri. Kalau mau jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Saya setuju dengan statement ini. Saudara, kalau mau beli barang di supermarket, saudara, dan saudara tujuannya mau cepat, jalan sendiri. Ya, nggak usah ngajak istri, nggak usah ngajak anak, jalan sendiri. Lelaki itu kalau disuruh jalan beli barang di supermarket ya saudara,
Udah dapat listnya yang mau dibeli gitu ya. Jalan, dapat, bayar kasir, pulang. Cepet selesai. Kalau mau jalan cepet, jalan sendiri. Tapi kalau mau jalan jauh, jalan panjang, jalanlah bersama-sama. Kalau mau jalan banyak nih, bawaannya banyak nih, pegangannya banyak, barangnya banyak yang mau dibeli, yang mesti diingat banyak, yang mesti dikerjain banyak di dalam supermarket itu, ajaklah istrimu, ajaklah pasanganmu. Banyak tuh yang bisa dibawa, karena tangannya jadi ada 4 toh sekarang. Kalau dorong troli, bisa dorong troli sampai 2 full troli penuh. Banyak hal yang bisa kita kerjakan gitu. Listnya yang panjang jauh sampai ke bawah itu bisa kita bawa sekalian gitu. Nah, saudara harus punya kesanggupan untuk punya skill dua-duanya, saudara. Mau cepat, ayo kerjain dengan cepat. Kalau mau panjang jauh, kerjakan bersama-sama. Nah, hari ini kita mau belajar the power of togetherness. Kerjakan segala sesuatunya dengan bersama-sama, dengan orang yang tepat, dengan baik, sehingga kuasa kebersamaan itu kita bisa peroleh. Saudara, penting sekali untuk kita mengerti hal ini. Karena begini loh saudara, banyak orang tidak bisa bekerja bersama-sama, bisanya bekerja sendiri. Seperti tadi tuh, satu kue kerjain sendiri, jadi langsung beres seharian jadi. Tapi ketika ada orang lain yang di dalamnya bekerja bersama-sama, nggak jadi kuenya. Kenapa? Orang mood berantem dulu di dapur, berantem dulu. Oh, ini pakai ini pakai, harusnya pakai yang ini, caranya stepnya beda. Yang ini taunya begini, yang ini taunya cara yang lain untuk bikin kue yang sama. Ada skill yang harus dipelajari ketika mau bersama-sama. Saudara, nggak heran kan ada orang yang begini. Oke, kalau aku di dapur, kamu nggak boleh di dapur. Kamu di kamar mandi. Kalau aku lagi bersihin dapur, kamu bersihin kamar mandi. Kalau aku lagi bersihin kamar mandi, kamu bersihin balkoni. Pokoknya nggak boleh ada 2 orang di tempat yang sama. Nah, ini belum ketemu nih. The power of togetherness-nya belum ketemu. Bener ya? Pokoknya kalau aku lagi mau bikin kue ini, kamu nggak boleh ikut campur. Ini urusan aku, gitu. Karena kalau aku sendiri jadi, gitu. Kalau tambah kamu, pasti gak jadi. Moodnya langsung hilang. Udah yang ada ribut, malah jadi gak bisa jadi kuenya, saudara. Nah, hari ini kita mau belajar the power of togetherness. Artinya gini, kita walaupun sendiri bisa, tapi kalau rame-rame mengerjakannya, korporat mengerjakannya, aku juga bisa. Karena sudah diajarin nih. Itu yang mau kita pelajari hari ini. Karena setiap orang itu membutuhkan sesamanya untuk dibentuk. Dan kalau kita dibentuk seperti pisau tadi, kita akan menjadi semakin bersinar, semakin mengkilap, saudara. Kita akan menjadi semakin terang, dan terang kita akan semakin bercahaya. Karena itu yang Tuhan mau. Kita harus jadi terang dunia. Karena kita mau dibentuk oleh sesama, dan kita mau bekerja bersama-sama, sehingga hasilnya adalah pribadi kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus lewat pembentukan dari orang lain. Oke, saudara, ada tiga hal yang harus kita punyai untuk kita punyai di dalam hidup ini. Yang pertama sudah pasti Tuhan. Tuhan sudah tidak bisa kita gantikan. Sudah tidak bisa kita gantikan. Tuhan itu harus ada di dalam setiap hal dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, harus ada Tuhan di dalamnya. Saudara, kita mau lihat ayatnya di dalam Matius 12 ayat yang ke-30. Kalau ini tidak ada, wah kacau. Matius 12 ayat yang ke-30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara, Tuhan ini berkata, kalau kamu tidak bersama aku, kamu sedang melawan aku. Dan kamu tahu toh, apa jadinya ketika orang melawan Tuhan? Orang tidak akan bisa bertahan melawan Tuhan. Tidak akan bisa.
Makanya itu dalam hidup ini kita sudah tidak bisa pilih Tuhan kita siapa. Tidak bisa pilih Tuhan kita siapa. Tuhan kita harus Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita harus Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita harus Tuhan Yesus Kristus. Yang memerintah kita harus Tuhan Yesus Kristus. Yang memimpin kehidupan kita harus Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa tidak. Karena kalau kita tidak menyertakan Tuhan Yesus, kita menjadi lawan Tuhan. Saudara, Tuhan itu menjanjikan, aku sahabatmu. Aku sahabat sejati. Aku tulus menerima engkau apa adanya. Aku tulus mengasihi engkau apa adanya. Dan aku buktikan di atas kayu salib. Bukti kasih nyataku kepadamu. Dan harusnya kita tahu bahwa kita punya seorang sahabat yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa yang mau menjadi sahabat kita. Tuhan Yesus sudah tidak bisa kita gantikan. Kita sudah tidak bisa memilih Tuhan kita siapa, saudara. Kalau kita mau merasakan bahwa kita tidak akan pernah kesepian, kita harus pilih Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan kita adalah sahabat yang selalu senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin, saudara. Tuhan itu tidak bisa kita gantikan. Yang kedua, kita mau lihat pasangan hidup, saudara. Pasangan hidup ini adalah orang yang bersama-sama dengan kita seumur hidup kita dan seumur hidup dia. Bukankah di dalam janji nikah itu ada till death do us apart? Kondisinya adalah sampai maut memisahkan. Minta Tuhan, aku mau Tuhan pasangan hidup Tuhan. Minta Tuhan yang memilihkan sehingga benar nih. Minta Tuhan yang merekomendasikan, minta Tuhan yang menyetujui sehingga benar nih jalannya. Kalau enggak, saudara, ya itu tadi tuh. Aku di dapur, kamu di balkoni. Aku di gudang, kamu di ruang tamu. Aku nonton di sini, kamu nonton di sana. Saudara, kita mesti melibatkan Tuhan ketika kita memilih pasangan hidup. Karena pasangan hidup inilah yang nanti menentukan kita jadi orang yang kesepian atau tidak. Ya, ada orang punya suami sih, tapi kesepian. Aku nggak ada teman. Di rumah jelas-jelas suaminya ada, aku nggak ada teman. Di rumah jelas-jelas ada istrinya. Sepi di rumah. Lah, itu istri di rumah. Ya, jadi saudara, libatkan Tuhan ketika engkau lagi mau cari pasangan hidup. Yang sudah punya pasangan hidup, kerjakan itu bersama-sama tuh. Sampai kita bisa unite, jadi satu. Ya, ketika mengerjakan apa-apa, beres. Mengerjakan apa-apa sama-sama, beres. Cuci balkoni bersama-sama, beres gitu. Masak bareng-bareng, beres, bisa, nggak pakai ribut, saudara. Beresin dapur, beres semua gitu. Nah, itu yang kita mau tuh, supaya apa? The power of togetherness itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara, ketika Adam itu diciptakan, Adam langsung punya tugas. Tugasnya apa? Mengelola Taman Eden ini supaya jadi lebih baik. Benar ya? Tetapi di dalam kejadian 2 ayat ke-18 Tuhan berkata begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, concernnya adalah bukan Adam tuh tidak bisa loh mengelola Taman Eden sendirian. Bukan. Tidak ada keluhan dari kejadian pertama sampai kejadian kedua sampai Tuhan memutuskan untuk membuat Hawa sebagai penolong bagi Adam. Concernnya tuh bukan Adam tuh tidak sanggup mengerjakannya. Adam sanggup mengerjakannya. Tidak ada keluhan. Aku gak bisa Tuhan, tolong Tuhan. Bukan begitu. Tapi Tuhan bilang, tidak baik manusia kalau seorang diri saja. Nah, ini baik nih. Di dalam bahasa Inggrisnya berkata begini, it is not good for man to be alone.
Gak baik kalau manusia seorang diri saja. Maka dibuatlah oleh Tuhan. Tuhan yang maha baik itu berinisiatif membuat Hawa, penolong yang sepadan dengan dia. Adam itu hebat banget, udah enak banget. Bukan salah pilih itu, karena tidak mungkin salah pilih. Orangnya Tuhan yang membuat Hawa bagi Adam. Nggak mungkin salah pilih. Pasti jadi, pasti ditolong, dan pasti sepadan, pasti bagus ini. Karena Tuhan sendiri. Benar? Kalau Hawa Adam tidak jatuh dalam dosa, kalau mereka bersehati, itu Taman Eden itu akan jadi luar biasa. Kenapa? Karena selain Adam itu sanggup mengelola Taman Eden itu seorang diri, ditambah lagi seorang penolong yang sepadan dan cocok, pas. Itu luar biasa pasti jadinya. Cuman, well, apa boleh dikata, jatuh dalam dosa. Nah, kita juga sama, saudara. Pasangan hidup ini harus kompak, harus unity, harus Tuhan toh sudah jadikan satu. Tuhan sudah jadikan satu, sehingga gini, saudara. Ayo di work out supaya apa? Supaya setiap keluarga demi keluarga ini bisa merasakan the power of togetherness-nya ketika mengerjakan apa-apa bersama dengan keluargamu. Hari-hari ini saya melihat istri banyak ke gereja, suami nggak ikut ke gereja, atau suaminya ke gereja, istrinya kemana? Atau saya lihat juga istrinya ke gereja sini, suaminya ke gereja sana, anak-anaknya ke gereja mana gitu. Apakah tidak bisa itu di work out? Sehingga ada kebersamaan, ada kuasa loh di dalam bersama-sama, mengerjakan sesuatu bersama-sama. Amin, saudara. Ayo di work out. Kita punya waktu seumur hidup kita, karena kita harus urusin keluarga kita seumur hidup kan. Kita harus urusin pasangan kita seumur hidup kan. Kita work out, sehingga kuasa kebersamaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau mau keluarga ini jalan sampai panjang sekali, melihat rencana-rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan keluargamu, di work out, supaya keluargamu melihat rencana dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan untuk keluargamu. Amin, saudara. Bagaimana caranya? Tapi dia nggak enak diajak ngomong. Well, di work out cara komunikasinya. Tapi dia orangnya cepat marah. Di work out, supaya sama-sama bisa. Tes lah. Sekali-sekali dites. Ayo, yang kita bikin ini yuk, sama-sama yuk. Yang kita bikin empek-empek bareng-bareng yuk. Yang kita bikin bolu sama-sama yuk. Nah, kalau masih marah berarti oke, nanti kita coba lagi ya. Wah, salah di mana nih, kita coba lagi. Yang kita bikin ini yuk. Wah, masih juga nggak bener gitu kan. Coba lagi, di work out sampai berhasil. Dan lihat, keluargamu akan mengalami terobosan demi terobosan. Di work out sampai masing-masing tuh bisa. Aku di dapur, kamu di dapur, malah jadi enak. Malah ada yang bantuin gitu kan. Harus bisa sampai seperti itu. Amin, saudara. Yang ketiga, kita mau lihat adalah orang-orang yang Tuhan dekatkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan harus dilibatkan dalam setiap perencanaan hidup kita. Kalau kita mau bersama-sama dengan orang lain, Tuhan harus dilibatkan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kalau Tuhan tidak minta kita untuk mendekat kepada seseorang, orang lain yang sebenarnya itu punya potensi buruk untuk kehidupan kita. Ingat, hal-hal yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik kita. Makanya hati-hati ketika orang kita izinkan untuk masuk dalam kehidupan kita, mendekat dalam kehidupan kita, hati-hati. Kalau orang itu punya cara menggesek yang salah, itu akan membuat kita tumpul. Pisau itu kalau di sembarangan aja digesek sana gesek sini, pisau itu malah bukan makin benar, makin hancur, saudara. Demikian juga dengan manusia. Karena itu mari kita pilih
Izinkan Tuhan memilih orang-orang yang harus didekatkan dalam kehidupan kita. Dan kita bisa berani berkata, Tuhan, jauhkan Tuhan orang-orang yang tidak Engkau harusnya dekatkan dalam kehidupan aku, Tuhan. Yang Tuhan mau aku dijauhkan dari orang-orang tertentu, Tuhan tolong jauhkan Tuhan. Nah, kita mesti punya mindset seperti kayak begitu, sehingga kita bisa fokus melihat kuasa kebersamaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, kita mau lihat contoh pertemanan yang baik. Nah, kalau kita bicara soal pertemanan yang baik, tidak lain tidak bukan pasti Daud dan Yonatan. Mari sama-sama kita buka 1 Samuel 18. 1 Samuel ke-18 ayat, coba kita lihat dari ayat 1 dulu. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Yang ketiga, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Nah, saudara, Yonatan itu tahu bagaimana caranya berteman. Kenapa? Karena dia bisa mengasihi dirinya sendiri, dia bisa mengasihi orang lain. Ingat pelajaran minggu lalu? Yonatan itu orang yang mengasihi Tuhan. Dia bukan hanya mengasihi Tuhan, dia bisa mengasihi dirinya sendiri. Dia bisa mengasihi orang-orang yang dia mau kasih. Daud contohnya, dia bisa mengasihi dengan luar biasa, tulus, tidak mementingkan diri sendiri. Saudara, kalau Yonatan adalah orang yang mementingkan diri sendiri, bayangin ya saudara, Saul itu pintar berperang. Saul itu adalah ayahnya dari Yonatan. Yonatan ini pintar berperang, hebat berperang ya saudara. Daud ini pintar berperang, ya saudara. Kalau seorang anak raja punya kepentingan pribadi, dia pasti akan langsung buru-buru, I'm behind the positions. Sehingga apa? Kalau ayahku mangkat, kalau ayahku itu mati berperang di mana, aku harus menyiapkan diri aku untuk jadi raja. Tapi tidak begitu dengan Yonatan. Yonatan tuh tidak punya rasa mementingkan diri sendiri, itu nggak punya, saudara. Dia sudah cukup mengasihi dirinya sendiri, sehingga dia bisa mengasihi orang lain seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Daud dibela oleh Yonatan. Daud ditegur oleh Yonatan. Padahal kalau untuk mau menjatuhkan Daud gampang sekali. Biarkan saja Daud dengan dosa-dosanya. Biarkan saja Daud dengan segala kejahatannya. Gak usah ditegur. Ngapain ditegur? Nanti juga kerajaannya akan runtuh. Nanti kan Allah akan menjadi musuhnya Daud. Karena Daud sudah menyerong daripada Tuhan. Bukankah demikian? Tapi Yonatan gak begitu. Yonatan menegur Daud dengan kasih. Tahu bahwa temannya ini sedang dalam jalan yang salah. Nah, kita harus punya teman-teman seperti kayak begini, saudara. Coba kita lihat di dalam list pertemanan kita. Berapa banyak orang yang mendoakan kita? Berapa banyak orang yang sebenarnya berani untuk menegur kesalahan kita? Berapa banyak? Berapa banyak orang yang tulus menerima kita? Nah, kita lihat. Berapa banyak yang sebenarnya orang itu cuma buang sampah dalam kehidupan kita. Cuman maunya minta kita ada di sana untuk dengerin semua unek-unek, semua masalah. Artinya gini loh, buanglah masalah itu ke orang itu dan orang itu jadi tempat sampahnya, saudara. Nah, kita mesti punya hati yang seperti Yonatan. Yonatan itu cukup mengasihi dirinya sendiri, sehingga dia bisa mengasihi Daud dengan baik. Nah, kita reverse lagi kepada diri kita ya. Apakah aku cukup mengasihi diri aku sendiri? Kalau aku tidak cukup mengasihi diri aku sendiri, pertemanan aku dengan orang lain akan tidak berjalan dengan baik. Ya. Bagaimana sesuatu bisa dihasilkan dengan baik
ketika diri sendiri kurang. Nah makanya hari ini ketika kita mau masuk untuk bersama-sama dengan orang lain, berani didekatkan dengan orang lain, kita harus punya kasih yang daripada Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita. Dan kita sanggup mengasihi diri kita dengan baik, sehingga kita tidak kesepian, saudara. Apalagi ditambah dengan teman-teman yang begitu mengasihi kita, punya community yang baik yang mengasihi kita, punya pemimpin yang bisa mengarahkan kita dengan baik, punya pemimpin yang berdoa bagi kita, punya ketua komsel yang selalu care dan memperhatikan kehidupan kita, punya ketua departemen tim praise and worship yang begitu mengasihi kita. Masa iya kita bisa jadi orang yang kesepian? Yang ada malah karena kita bersama-sama, kita bisa menuju kepada satu perjalanan yang jauh, walaupun jauh tapi kita akan bisa mengatasinya dengan baik. Lihat, kuasa kebersamaan itu akan memampukan kita untuk melihat karya-karya Tuhan yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jangan sampai kita terkecoh. Jangan sampai kita diselewengkan. Artinya begini, saudara, Adam dan Hawa itu sebenarnya adalah satu hal yang baik sekali yang Tuhan ciptakan. Tetapi karena iblis berhasil menipu, sehingga terjadilah keruntuhan akan dua-duanya, malah saling menyalahkan dan lain sebagainya, saudara. Amin, saudara. Jangan sampai itu terjadi pada kehidupan kita. Jangan sampai itu terjadi pada keluarga kita. Jangan sampai itu terjadi pada community kita. Kita harusnya bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik karena kuasa bersama-sama itu ada di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jangan pernah lepaskan Tuhan, karena Tuhan itu tidak ada dalam kehidupan kita. Harus Tuhan Yesus yang memerintah kehidupan kita. Yang kedua, pasangan hidup kita. Work out setiap ketidakcocokan, setiap hal yang terus-terusan menjadi masalah dan ajang pertempuran dalam kehidupan. Di work out. Pasti ada jalan keluarnya. Kalau hari ini engkau tidak terlalu bahagia dengan pasangan hidupmu, karena pasangan hidupmu engkau lihat sifatnya tidak selalu mementingkan diri sendiri. Di work out, berdoa, cari Tuhan, cari wajah Tuhan, di work out, sehingga bisa berjalan dengan baik keluargamu. Yang ketiga, orang-orang yang didekatkan Tuhan dalam kehidupan kita, itu adalah orang-orang yang sebenarnya akan membentuk kita, menajamkan kita, membuat kita semakin menjadi terang. Kita adalah terang dunia. Orang-orang yang harus kita jauhi, jauhkan. Alkitab mencatat banyak kelompok orang yang harus kita jauhi. Kelompok orang yang suka gosip itu mesti dijauhin, saudara. Kelompok orang yang suka bicara negatif terus itu harus dijauhin, kata Alkitab. Kelompok orang yang cepat gusar, lekas marah, itu mesti dijauhin. Dan kita akan lihat pertemanan kita, banyak hal yang kita bisa kerjakan bersama-sama. Dan kita lihat karya-karya Tuhan yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan bersama-sama akhirnya nanti kita menikmati berkat Tuhan yang nyata. Mungkin lalu kita bertanya-tanya, apa yang kita terima sebagai hasil dari mengerjakan segala sesuatunya bersama-sama? Nah, saudara, gini, ada satu hal yang luar biasa, rumus yang luar biasa yang Alkitab ajarkan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita bersama-sama mengasihi Tuhan, lihat apa yang terjadi. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 berkata demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bayangin, ketika sebuah gereja bersama-sama sepakat mengasihi Tuhan, apa yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul dalam pikiran, itu yang disediakan. Makanya itu saya nyerah ketika memikirkan, Tuhan, Engkau mau menyediakan apa ya Tuhan? Saya nyerah karena pikiran saya tidak sanggup.
melihat apa yang sebenarnya Tuhan sediakan untuk gereja ini. Ketika semua orang yang ada di dalamnya bersepakat untuk mengasihi Dia. Saya nyerah untuk melihat apa yang Tuhan sedang siapkan untuk keluarga Bapak ini, untuk anak muda ini. Saya nyerah karena otak saya tidak bisa sanggup memikirkan apa yang Tuhan bisa sediakan dalam hidupmu. Nyerah karena yang Tuhan sediakan jauh lebih besar daripada apa yang bisa saya coba pikirkan. Ketika kita bersepakat, bukan jadi orang yang kesepian, tapi bersepakat bersama-sama dengan Tuhan, bersama dengan orang yang Tuhan dekatkan dalam kehidupan kita, bersama-sama dengan pasangan hidup kita, sepakat untuk mengasihi Tuhan. Lihat apa yang Tuhan bisa sediakan bagi dirimu dan diriku. Amin, saudara. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, ajar kami Tuhan untuk cakap Tuhan Yesus. Bekerja bersama-sama Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan bersama-sama Tuhan. Karena kami mau melihat Tuhan Yesus, perkara yang ajaib, perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa terjadi Tuhan. Khususnya bagi gereja Jireh Tuhan. Tuhan, biar ada unity, ada kekompakan Tuhan Yesus, ada kesatuan yang harmonis Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, yang Kau rencanakan untuk gereja ini adalah satu yang luar biasa, satu yang ajaib, satu yang bahkan kami tidak pernah bisa pikirkan Tuhan dengan otak kami Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul dalam hati kami Tuhan, itu yang Kau sediakan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi orang yang sanggup mengasihi diri kami sendiri, tidak kesepian Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk kontribut Tuhan, untuk mengasihi orang lain. Dan tentu saja mengasihi Tuhan Allah kami dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah jadi orang yang kesepian karena Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami tidak akan pernah menjadi orang yang kesepian Tuhan, karena kami punya orang-orang di dekat kami Tuhan, yang selalu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami, selalu care, selalu kami tahu Tuhan mereka dapat diandalkan Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, gereja ini Tuhan akan mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Perjalanannya Tuhan akan menjadi perjalanan yang penuh dengan kemenangan, karena orang-orang yang ada di dalamnya semua bersatu hati Tuhan Yesus, dan bisa untuk Engkau pimpin Tuhan. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Well, kita semua sama-sama katakan amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan selesai dengan ibadah kita. Sekali lagi kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Iwan Santoso yang sudah sharing firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap kuat, tetap bersemangat menghadapi situasi yang kita hadapi saat-saat ini. Tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kita semua percaya tahu bahwa kita ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita selesai, ada beberapa hal yang kita akan perhatikan. Yang pertama, selama 3 minggu berturut-turut ini kita akan mengadakan ibadah secara online karena situasi yang ada. Terus kita berdoa supaya kita bisa segera kembali lagi secara onsite. Dan hari ini tadi pagi juga ibadah Narwastu diselenggarakan secara online. Dan nanti sebentar siang House of Sacrifice bisa diikuti ibadah secara online via YouTube, host online services ya, masuk ke situ dan kita bisa ibadah bersama-sama. House of Grace juga nanti jam 6 sore juga diadakan secara online juga. Dan kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang memberikan kesempatan kita untuk tetap bisa beribadah bersama-sama. Sekali lagi tetap percaya kepada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan boleh memberkati setiap kita sekalian. Kalau Bapak Ibu mau membawa offering, silahkan mempersiapkan offering secara transfer pada pengumuman yang disampaikan di layar TV Anda saat ini. Saudara juga bisa memberikan persembahan, baik persepuluhan saudara maupun persembahan untuk
hal-hal yang lain, ucapan syukur dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehabis ini kita bisa sama-sama masuk ke Zoom. Kalau kita mau bertemu sapa melalui acara Zoom yang ada, kita sediakan buat kita sekalian untuk boleh saling menyapa satu dengan yang lain. Kita selesai dengan ibadah kita hari ini, tetap semangat dalam anugerah Tuhan, nyanyikan satu pujian terakhir dan kemudian kita akan selesai bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku, kiranya, haleluya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas daerahku. Katakan dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur pada siang hari ini ya Tuhan, anugerah-Mu limpah atas setiap kehidupan kami. Sebelum kami selesai satu dengan yang lain, hamba-Mu berdoa, biar tangan pemeliharaan Tuhan kuat atas setiap kehidupan sidang jemaat-Mu. Ajari kami untuk senantiasa mempersembahkan syukur kepada Tuhan, karena itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Kau kerjakan hari ini. Biar Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu senantiasa berjalan di dalam anugerah-Mu. Tangan-Mu terulur untuk menolong setiap kami. Kau menjadi Yehova Jireh bagi seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa, kami memohonkan berkat Tuhan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedangkan tangan-Mu, buka hati-Mu saat ini. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Kita berpisah satu dengan yang lain. Berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua kita berkata amin. Terpuji nama Tuhan. Stay healthy, stay strong. God bless you. Shalom.